Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Prima Widitya Leoni, dan rekan-rekan saya, Revi Alfionita dan Kelvin Kodri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan materi pajak penghasilan pasal 23. Baiklah, langsung saja. Apa sih definisi dari pajak penghasilan pasal 23 atau di sini kita singkat dengan PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 merupakan pajak dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap atas penghasilan dari penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, dan pemberian jasa tertentu. Nah, selanjutnya subjek PPh pasal 23 yakni terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Lalu apa-apa saja yang menjadi objek PPh pasal 23? Nah, objek PPh pasal 23 ada dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus dan sejenisnya selain kepada orang pribadi, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan. Kemudian yang terakhir, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 atau yang disebut dengan bukan objek PPh pasal 23. Nah, itu ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD. Nah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan konsit, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Nah, kemudian sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan. Baiklah, saya akan membahas mengenai pemungut atau pemotong PPh pasal 23. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 yang pertama ada badan pemerintahan, kedua subjek pajak badan dalam negeri, ketiga penyelenggara kegiatan, keempat bentuk usaha tetap, kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir yaitu ada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23, yaitu ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, di mana kecuali pejabat pembuat akta tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang terakhir yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa tanah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tarif dan perhitungan PPh pasal 23, di mana tarif pajak penghasilan pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat 1 huruf E. Kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Dan yang terakhir yaitu tarif menjadi lebih tinggi 100% dibandingkan tarif sebagaimana ditetapkan pada butiran 1 dan butiran 2. Apabila dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butiran 1 dan butiran 2 tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif menjadi lebih tinggi 100%. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23, yaitu saat terutang, penyetoran, dan pelaporannya. Yang pertama yaitu pemotongan pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Yang kedua yaitu pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang ketiga, pemotong pajak PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat yaitu pemotong pajak PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. Selanjutnya yaitu akuntansi pajak PPh pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 bersifat tidak final sehingga bisa dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT tahunan PPh sebagaimana diatur di pasal 28 Undang-Undang PPh, sehingga pada saat dipotong diperlakukan sebagai uang muka dan bagi pihak yang memotong dianggap sebagai utang. Berikut ini adalah contoh kasus yang menggambarkan PPh akuntansi PPh pasal 23. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Jika terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.